Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan memberi kepada kami kesehatan dan umur sehingga kami boleh menikmati segala berkat rohani yang daripada Tuhan. Sehingga tubuh kami menjadi sehat, segar, jiwa kami menjadi tenang, dan roh kami tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Supaya sepanjang hidup kami Tuhan boleh kami pakai untuk menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kira yang punya persoalan masalah, tantangan, pergumulan, Engkau memberi kekuatan. Dengan iman kami menerimanya itu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pribadi seseorang itu. Walaupun dia seorang yang punya kedudukan tinggi, atau seorang yang terkenal, atau juga seorang yang rupawan, cantik, atau saudara cakep dan sebagainya. Tetapi kalau tidak disertai dengan karakter yang baik, maka hal itu saudara hanya semu dan sementara. Oleh karena itu kita harus hari-hari seperti ini mengajarkan kepada diri kita supaya kita menghiasi diri kita, menghiasi iman kita, saudara, dengan karakter, dengan budi yang luhur, dengan karakter-karakter Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh-contoh jelas sekali saudara, bagaimana seorang yang cantik sekali, anak orang kaya, namun punya mental yang kanak-kanak atau mental yang kurang sehat. Apakah kita mau dengan mereka? Tentunya tidak mau. Dan itu menjadi beban bagi orang tua, bagi orang yang mengasihi dia. Walaupun dia secara tubuh sehat, bagus, sempurna, muka cantik, hanya cacat mental saja. Itulah saudara, sebenarnya mengapa Tuhan mengasihi kita. Karena sebenarnya di dalam kehidupan kita itu biasa-biasa dan memang ada yang kesulitan, ada yang punya sakit penyakit, ada yang punya pergumulan, ada yang punya masalah. Nah, kita tidak kuat, kadang putus asa. Itulah Tuhan mengasihi kita. Dan lebih terlebih adalah karena kita terikat oleh dosa dan kutuk yang tidak mungkin bisa kita lepaskan. Sehingga boleh dikatakan kita mempunyai cacat rohani. Nah, cacat rohani itulah yang membuat Tuhan mengasihi kita, saudara. Sehingga dia datang ke dunia ini dan mengubah hidup kita menjadi baru melalui firman-Nya. Ketika dia menjadikan alam semesta itu melalui firman-Nya. Menjadikan kita sesuai dengan gambarnya melalui firman-Nya. Dan membentuk kita dari tanah liat. Namun ketika kita cacat, dia tidak membentuk dengan firman-Nya. Dengan lagi membentuk dengan tanah liat. Tetapi dia datang sebagai wujud manusia. Dan dia memberikan firman-firman yang hidup. Artinya saudara, bukan mencipta kita ulang menjadi ciptaan baru, itu saja bukan. Tetapi dia memberikan teladan dan memberikan roh kudusnya. Dan kemudian dia masuk di dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai saudara spirit kekuatan yang baru. Saya bacakan firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah salah satu faktor mengapa Tuhan mengasihi kita. Karena kita di dunia ini punya beban berat, pergumulan yang berat, masalah yang besar. Kita hampir putus asa karena kita terpisah dari Tuhan, terpisah dari sumber kehidupan, terpisah dari sumber pengharapan. Karena dosa dan karena kutuk itu, maka dia datang kepada kita. Sehingga saudara, ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan itu ingin merangkul kita dan dia mengundang kita. Siapapun yang punya masalah, yang punya beban berat, hari ini mari datang. Bukan karena kita ingin datang kepada Tuhan, bukan karena kita rindu saja, tetapi Tuhan itu terlebih rindu daripada kita rindu kepada Dia. Mungkin kita rindu ketika kita mulai terdesak, kita mulai rindu lagi ketika kita mulai sudah terjepit. Tetapi mungkin pikiran kita masih mengandalkan yang lain. Tetapi Tuhan itu sangat rindu untuk menolong kita. Sebelum kita terjepit, dia rindu untuk menolong kita. Sebelum kita lemah, dia rindu untuk menguatkan kita. Sebelum kita susah, dia rindu untuk menghibur kita. Sebelum kita sakit, dia rindu untuk menjaga kita. Sebab itu saudara,
Kita lihat dulu ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah salah satu karakter yang sangat penting. Mengapa Yesus datang di dunia sebagai manusia? Apa kelebihannya? Mujizat, setan pun bisa melakukan mujizat. Saudara, apa kelebihannya? Karakter. Saudara, karena dia adalah sang firman yang ingin mengubah manusia, maka dia menjadi teladan yang baik. Karena dia ingin menjadi teladan yang baik, dia menunjukkan kepribadian yang baik. Dia menunjukkan hati, pikiran, rencana yang baik. Dan itu tentunya bisa juga masuk di dalam karakter dia sehari-hari. Yaitu karakter, katakan, lemah lembut dan rendah hati. Dan kita harus belajar daripada Tuhan. Dikatakan, marilah belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kita tahap pertama, mari kita mengisi hidup kita, ya, meneladani Yesus Kristus, yaitu menjadikan diri kita rendah hati, lemah lembut, supaya kita punya ketenangan. Bukan hanya itu, dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya di sini, saudara, bahwa selain kita punya karakter yang indah, kita punya tugas yang mulia. Kita punya sesuatu yang indah. Jangan beban dunia yang kita angkat. Jangan kesulitan, putus asa. Ya, sesuatu yang mengikat, kutub itu yang mengikat kita. Tapi yaitu damai sejahtera, keselamatan yang Tuhan ingin berikan pada kita. Mari saudara, kita dikatakan mengangkat kuk itu. Saudara, kalau kita tahu bagaimana anak kita membutuhkan juga kehidupan yang layak. Tetangga kita, saudara kita membutuhkan tetangga yang layak. Keluarga kita membutuhkan, saudara, yaitu kehidupan yang layak. Satu-satunya kita harus menjadi bagian untuk keinginan mereka terkabul. Sehingga mari saudara, tidak ada lagi kata Tuhan, marilah saudara, ayo cepat saudara, kita mengubah karakter kita dan menjadi serupa dengan Kristus. Ini tidak bisa ditahan lama, supaya kita menjadi berkat bagi yang lain. Dan segala beban, artinya yang Tuhan berikan kita, supaya kita menjadi terang dunia. Beban yang Tuhan berikan supaya kita menjadi garam dunia. Beban yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita memberikan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kepada manusia. Itu saudara yang kita transfer ke mereka. Itu bukan beban saudara, sesuatu yang membuat kita di dalam ikatan kutub. Tetapi saudara, beban untuk mentransfer, menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita melalui hidup kita ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri satu kesaksian. Saya berdoa sebagai pelayan Tuhan, supaya gereja ini maju, supaya orang-orang diberkati, supaya firman itu hidup, supaya orang damai sejahtera, supaya orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Namun kerap kali jawabannya saudara jelas sekali di telinga saya. Dia katakan, menyebut nama saya dan berkata, Fengki, ya, hati-hati kamu akan keropos tulang. Saya berpikir, mengapa Tuhan, saya ini butuh untuk gerejamu, tapi Tuhan berkata, hati-hati kamu akan keropos tulang. Ternyata Tuhan sangat concern dengan kesehatan kita juga, saudara. Sangat concern juga. Nah, waktu saya masih muda juga, bagaimana Tuhan juga memanggil saya. Dia katakan, Fengki, kalau jadi orang jangan jahat seperti Yoram. Hanya kata-kata itu keras sekali waktu saya tidur-tiduran siang. Saya datang kepada Pak Pendeta, saya mendengarkan suara ini. Pak Pendeta juga melihat ternyata Yoram itu jahat sekali. Yoram itu salah satunya besanan dengan Yosafat, saudara. Dari situlah saya belajar, padahal saya tidak jahat-jahat, saudara. Saya tidak narkoba, tidak judi, tidak melakukan hal yang tidak senonoh, gitu. Tetapi saya tidak cinta Tuhan. Karena saya tidak cinta Tuhan, berarti pasti ada kejahatan dalam hidup saya. Kalau kita cinta Tuhan, pasti kejahatan itu akan, saudara, berkurang banyak. Atau sama sekali Tuhan akan tuntun kita di jalan benar. Sebab itu saudara, hari ini mari kita masuk di jalan-jalan Tuhan. Mengubah karakter kita, masuk dalam rencana Allah, menjadi berkat yang indah bagi sesama kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk firman ini supaya ada di dalam hati kami. Setiap orang boleh menjadi berubah di dalam karakter dan hidup mereka menjadi berkat.
Bagi saudara sekarang yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, keuangan, maupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus terimalah berkat anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus dengan imanmu kau terima. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.